Tiga azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan, mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Tindakan tidak netral juga dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu tidak memproses secara profesional tindakan wakil menteri desa yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada calon pasangan Prabowo Gibran, sampai dengan perbuatan jajaran Menteri Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi, strip penelitian dugaan pelanggaran termohon karena meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden, calon wakil presiden sebagai temuan pelanggaran pemilu. Padahal hal demikian merupakan tugas Bawaslu. Apalagi di dalam salah satu cross eksaminasi di DKPP, ternyata belum ada berita acara yang dikonfirmasi oleh Bawaslu tentang proses pendaftaran itu. Dan ada tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Bawaslu mengenai hal itu. Nepotisme paslon 02 dengan menggunakan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya. Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Aryastiadi menggalang dukungan 02. Sebelum kalian menyaksikan tayangan fullnya, terlebih kami akan memberikan pemaparan agar tidak gagal paham. Pada saat menyampaikan pokok-pokok permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 di sidang Mahkamah Konstitusi pada sidang perdananya, tim kuasa hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Bambang Wijojanto, dengan berani menyebutkan menteri-menteri yang dianggap turut membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Pria yang biasa disapa BW ini adalah bukan sembarangan. Kiprahnya sangat luar biasa dan pengalamannya tidak bisa dianggap remeh. Beliau merupakan seorang aktivis dan pengacara dan pernah menjabat sebagai wakil ketua KPK. Sikap tegas dan beraninya pernah menetapkan tersangka pejabat tinggi kepolisian. Dan pada tahun 2019, beliau juga pernah menjadi kuasa hukum Prabowo Subianto yang berada di barisan terdepan membela Prabowo pada sidang gugatan hasil Pilpres yang pada saat itu melawan Jokowi. Dan pada saat itu juga tim kuasa hukum Jokowi itu, yaitu Yusril. Dan kini peristiwa itu kembali lagi. Keduanya akan berhadapan kembali
bertarung di Mahkamah Konstitusi. Kita kembali di tema awal. Dalam sidang perdana yang kini beliau menjadi tim kuasa hukum Amin, dalam sidangnya ia kembali tunjukkan keberaniannya menyebut orang-orang yang terlibat dalam sengketa pemilu. Ia mengatakan, "Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ," ucap pria yang akrab disapa BW tersebut. Kemudian BW pun menyebut satu persatu nama-nama menteri tersebut. Di antaranya Menteri Koordinator Erlangga Hartarto yang diduga melakukan dugaan politisasi bansos pada warga Mandalika. Kemudian juga ada Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang memberikan dukungannya kepada Prabowo. Ada juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Erick Thohir, Menteri Agama Yakut Khalil Kumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk paslon 02 dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Dan untuk selanjutnya, mari kita saksikan proses sidangnya sampai dengan selesai. Terima kasih Majelis Hakim. Karena perubahan pembacaan, maka mohon izin untuk membaca lebih perlahan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Majelis yang kami hormati dan kami muliakan, berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan nomor 55 tahun 2019 dan putusan nomor 85 tanggal 29 September 2022, maka tidak lagi ada sekat yang membedakan antara perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan pemilu kada. Itu ada di halaman 6 resume kami. Pada dasarnya, di halaman 7 sekarang, praktek beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta di negara-negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental yang paradigmatik sama. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia, serta menjamin dilakukannya safeguard of democracy, bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan presiden, kekuasaan dan penyelenggara pemilu, serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi, yaitu antara lain: 1. Pertama, Mahkamah Konstitusi Austria. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Austria telah membatalkan terpilihnya Alexander van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan pengiriman surat melalui pos yang dilakukan oleh orang-orang Alexander, sehingga ada manipulasi yang cukup tinggi di situ. Kedua, Mahkamah Agung Kenya tahun 2017. Mahkamah Agung ini menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara. Ketiga, Mahkamah Agung Maladewa. Mahkamah Agung ini membatalkan hasil pemilu karena ada 5.623 orang tidak memiliki hak pilih, diantaranya orang yang meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tapi mereka justru bisa ikut pemilu. Keempat, Mahkamah Agung Ukraina. Mahkamah ini memutus diadakannya pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu. Saya lanjutkan ke halaman 7 poin. Maaf. Bisa langsung kedudukan hukum Pak Bambang. Ya, saya masuk di pokok permohonan.
Baik, silakan. Kedudukan hukum dan bagian lainnya sudah Dibacakan, ya. dianggap tenggang waktu permohonan sudah dianggap dibacakan. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, namun sebaliknya merugikan pemohon. Hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU melalui SK KPU dikemukakan urutan perolehan suara. Tidak kami bacakan. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan, mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Fakta hukum bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden. Patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden. Dan tindakan di atas adalah pelanggaran atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dukungan Presiden Jokowi merupakan berupa penggelontoran dan pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan paslon 02 bisa dikualifikasi sebagai pork barrel politics. Tindakan Presiden Joko Widodo itu dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik pemilu dan ditujukan untuk mempengaruhi pemilih. Tindakan tidak netral Presiden Joko Widodo telah terbukti menguntungkan calon tertentu dengan melonjaknya suara paslon 02 secara drastis setelah melalui operasi pengerahan sumber daya negara. Sebelum Agustus 2023, Prabowo Subianto menurut survei berkisar di angka 24,6% Oktober 2023. Di saat dipasangkan dengan putar Presiden Joko Widodo, suara pasangan tersebut naik di atas 30% dan melejit sampai di angka 51,8% pada bulan Februari 2024 sebelum pemungutan suara. Dengan menyandingkan survei, ada di capture, majelis. Dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34% hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat. Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain. Yang disertai dengan pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2014 dan 2019 dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Ini juga nanti akan kami jelaskan captionnya. Tapi sebagai informasi,
itu di daerah yang paling bawah itu adalah kunjungan Pak Joko Widodo yang paling bawah di Jawa Tengah, ada 1, 2, 3, 4, lebih dari 15. Dan di daerah-daerah itu bansosnya luar biasa, intervensi terhadap aparaturnya juga luar biasa, dan kenaikan perolehan angka paslon 02 juga luar biasa. Jadi berdasarkan riset ini dapat ditentukan bahwa intervensi bansos, penggunaan aparat negara itu mempengaruhi peningkatan suara. Nanti PPT-nya ini dibagi untuk hakim dan juga untuk para pihak ya Pak? Ya, kami akan serahkan semuanya setelah presentasi ini. Baik. Di halaman selanjutnya majelis, halaman 13, itu juga hasil survei Pak Prabowo beberapa tahun. Coba tolong jelaskan. Di situ ada kenaikan-kenaikan yang luar biasa. Setelah kunjungan dari Pak Jokowi ke beberapa tempat, di beberapa daerah, kalau kita mencoba mengkategorisir angka Pak Prabowo di 2014, di 2019, dan di 2024, di mana intervensi kekuasaan itu terjadi, maka terjadi lonjakan yang luar biasa sekali. Sayang, kecil sekali ya. Majelis saya tidak baca yang di depan. Saya mau kasih contoh angka, mohon maaf, oke, tolong dibesarkan lagi. Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91%. Di tahun 2019 jeblok menjadi 9,0%. Tapi di tahun 2024 menjadi 75,39%, itu artinya incredible. Terjadi penaikan 66,38%. Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya, tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos, dari bansos, kunjungan-kunjungan, dan sebagian aparatur, serta the oath of the president's man. Itu yang terjadi dan kami yakini. Kami lanjutkan majelis. Saya masuk ke halaman 14 sekarang. Terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. KPU atau termohon secara sengaja menerima pencalonan pasangan calon di nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum atau PKPU 19 tahun 2023 tidak memenuhi syarat. Proses pendaftaran Gibran tidak sah karena komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon Gibran tanpa lebih dulu merevisi PKPU 19 tahun 2023. Putusan DKPP yang dibacakan di saat pemungutan suara tinggal menyisakan beberapa hari, ya ini diputus tanggal 5 Februari, sedangkan pemungutan suara 14 Februari, merupakan peristiwa hukum yang spesifik dalam pemilu presiden 2024 yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggara pemilu. Kondisi spesifik ini belum diantisipasi dalam peraturan perundangan tentang pemilihan presiden in kasu undang-undang pemilu. Sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dimohon keadilannya kepada Bawaslu, dipastikan akan dinyatakan lewat waktu. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan melalui peradilan perselisihan hasil karena tahapan Pilpres 2024 belum selesai, karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih dan belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir pemilu. Terlebih lagi karena kondisi spesifik sedemikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan presiden. Argumentasi ini berdasarkan pada jurisprudensi putusan Mahkamah nomor 135 tahun 2021 yang menetapkan posisi kasus tidak sama persis, namun rasio dissendinya dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan akuo relevan untuk dijadikan dasar dan memeriksa dan mengadili
perkara dalam permohonan. Adapun mengenai hal mengadili secara substantif peristiwa hukum yang spesifik tersebut, pemohon menyampaikan fakta hukum secara notoire feiten diketahui publik, yaitu sebagai berikut. Saya tidak bacakan semuanya, ada beberapa majelis, itu di halaman 15. Yang pertama, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ada putusan mahkamah nomor 90, itu tanggal 17 Oktober, jadi hanya berjarak 2 hari. Pasca putusan mahkamah dibacakan, termohon tidak segera mengubah, maksudnya MK tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun, sepanjang telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Termohon tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon, tetapi justru membuat surat edaran kepada partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon, bahwa calon presiden dan wakil presiden, bahwa terdapat perubahan syarat usia 40 tahun. Terus juga tindakan-tindakan termohon itu ternyata melanggar prosedur yang dikonfirmasi dari keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon dan seterusnya. Maka menurut kami seharusnya permohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun inkasu bakal calon presiden putra Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saya lanjutkan di halaman selanjutnya. Tindakan menerima pendaftaran Gibran secara melawan prosedur merupakan salah satu bentuk pelanggaran terukur. Tentang pelanggaran terukur, Mahkamah dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilu kepala daerah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Ada beberapa putusan mahkamah yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah, yakni terbukti tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat dikumpulkan sebagai berikut, ada 4. Pertama, putusan diskualifikasi calon Bupati RD Dabi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo nomor 1. Karena apa? Karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menyatakan memerintahkan KPU Yalimo menyelenggarakan kembali pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan terlebih dahulu mengganti saudara Edi RD Dabi. Nomor 2 adalah putusan 132 tahun 2020 atas pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bovendigul. Pada putusan itu MK mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluo dan Yakob Waremba atas dasar calon bupati tersebut ternyata tidak memenuhi syarat jeda 5 tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi. MK kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilu Kada Bengkulu nomor 57 tahun 2008. MK mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah. Sama halnya dengan putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi nomor 12 tahun 2010, MK pun mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon. Mahkamah dalam putusannya nomor 85 tahun 2022, ada di bukti V5, telah menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan umum legislatif dan presiden. Sehingga adalah tepat menurut kami jika MK memutuskan diskualifikasi Gibran karena adanya kondisi spesifik yang sama dengan perkara-perkara sengketa pemilu kada yang tadi disebutkan di atas. Oleh karena paslon 02 terbukti melakukan pelanggaran terukur, tidak memenuhi syarat
calon dan didiskualifikasi, maka agar hak konstitusional pemilih yang telah mencoblos paslon 02 tersebut tidak hilang dan hangus sia-sia, maka beralasan hukum untuk memberikan kesempatan ulang kepada para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan benar melalui pemungutan suara ulang. Pemohon memohon kepada MK agar memerintahkan termohon untuk melakukan PSU yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran terukur dan spesifik tadi, dalam hal ini mohon dan pasangan calon nomor urut 3. Bagian yang lainnya, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan. Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu yang terjadi saat ini merupakan bagian dari skenario Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Tindakan ini dimulai saat Presiden Joko Widodo menunjuk dan mengangkat tim seleksi KPU dan Bawaslu pada tahun 2021. Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan pasal AKUO, pasalnya ada di poin B, saya tidak sebutkan, dengan memilih dan mengangkat anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu yang komposisinya 4 orang ternyata unsur pemerintah, yaitu Yudi Ardiantoro, kantor kepala staf presiden, Bahtiar, Kementerian Dalam Negeri, Edward Omar Syarif Hirej, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan Pungki Indarti, Komisi Kepolisian Nasional. Berangkat dari seleksi bermasalah, praktek curang dan pembelian pemilu oleh termohon antara lain, saya lanjutkan di halaman selanjutnya, kecurangan dan pelanggaran oleh termohon saat verifikasi partai politik. Jadi termohon melakukan kecurangan pada saat verifikasi faktual dengan memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk memanipulasi hasil verifikasi dengan tujuan untuk meloloskan partai politik tertentu menjadi peserta pemilu 2024. Kasus-kasus manipulasi verifikasi partai politik calon ini bahkan sudah disidangkan oleh DKPP. Ditemukan hubungan khusus dan personal antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Ketua Umum Partai Politik Republik 1, Hasnaini, sebagai salah satu partai calon peserta pemilu. Hubungan khusus itu terungkap di dalam persidangan DKPP dan Ketua KPU Hasyim Asyari atas perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Termohon bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun. Bagaimana dengan Bawaslu? Tindakan tidak netral juga dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu tidak memproses secara profesional tindakan wakil menteri desa yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada calon pasangan Prabowo Gibran, sampai dengan perbuatan jajaran Menteri Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Ini tindakan-tindakan, ada beberapa tindakan yang lainnya adalah poin ketiga di halaman 18. Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi, strip penelitian, dugaan pelanggaran termohon. Karena meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden, calon wakil presiden, sebagai temuan pelanggaran pemilu. Padahal hal demikian merupakan tugas Bawaslu. Apalagi di dalam salah satu cross eksaminasi di DKPP, ternyata belum ada berita acara yang dikonfirmasi oleh Bawaslu tentang proses pendaftaran itu. Dan ada tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Bawaslu mengenai hal itu. Saya akan lanjutkan lagi di poin selanjutnya. Langsung di halaman 20 atau 21. Soal nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan.
nepotisme paslon 02 dengan menggunakan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Nanti akan ada flowchart yang akan menjelaskan itu. Oh ya, majelis, ini ada flowchart yang kami jelaskan. Saya akan singkat saja, tidak membacakan, jadi saya publik mengetahui karena ini fakta noto. Pertama kali akan menambah periode masa jabatan presiden. Instrumennya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh pembantu Jokowi. Itu terjadi mulai Maret 22. Dan ada pengarahan aparatur desa untuk 3 kali masa jabatan presiden. Ini gagal. Usaha yang kedua adalah memperpanjang masa jabatan. Ada instrumen dan framing yang berkali-kali dilakukan melalui media, melalui wacana dari para menterinya. Itu November 2022. Jadi setelah Maret, upaya yang pertama gagal, masuk upaya yang kedua. Ini pun melakukan kegagalan. Dan kita sekarang sedang dalam periode ketiga, menentukan presiden berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi instrumennya adalah, menurut pendapat kami, putusan MK nomor 90 tahun 2023 dilanjutkan dengan mengendalikan penyelenggara pemilu, mengkooptasi alat-alat kekuasaan negara, menjinakkan partai politik. Dan ini yang mengakibatkan, setelah tadi prinsipal kami sudah mengemukakan, ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan. Apakah kekuasaan pemilihan presiden akan tetap berada di tangan rakyat sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, ya, terjemahannya seperti itu, atau pemilihan presiden justru ditentukan oleh presiden sebelumnya. Perpanjangan masa jabatan presiden digularkan, ini detail informasinya, oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal dari big data pengguna media sosial di Indonesia sebesar 110 juta. Dan kemudian selain Menteri Luhut, ada juga Menteri Bahlil Lahdalia yang mengungkapkan persoalan yang sama. Atas wacana tersebut, terlihat perbedaan sikap Presiden Jokowi yang awalnya seakan-akan menolak wacana dimaksud, pernyataan di 2019, tapi kemudian menyatakan hal demikian sebagai bagian dari demokrasi. Itu pernyataan tahun 2022. Sikap inkonsistensi ini menunjukkan adanya motif yang sungguh sangat terang benderang dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri yang secara nyata menabrak konstitusi, upaya pelanggengan kekuasaan oleh Presiden Jokowi juga terbaca dengan sangat terang setelah beliau menyatakan dengan tegas akan campur tangan dengan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media serta konten kreator pada 29 Mei 2023. Pernyataan Presiden Jokowi di atas bererat kaitannya dengan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu oleh Almas Sakib Biru yang menyoal syarat usia capres dan cawapres yang diajukan pada tanggal 2 Agustus 2023. Ada dua fakta yang dapat digunakan untuk membaca hubungan antara dua peristiwa ini, yaitu peristiwa pertama, posita alasan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu oleh Almas sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 90, secara eksplisit menyatakan Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok potensial yang menjadi bakal calon presiden atau calon wakil presiden. Lebih lanjut, Almas dalam permohonan pengujiannya pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu menyatakan sebagai pengagum Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, peristiwa pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilu dengan permohonan Almas adalah satu rangkaian yang saling terkait dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Hal ini terlebih lagi tidak lama setelah itu ada putusan nomor 90 dan kemudian dilanjutkan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai pasangan calon. Sebagai penyelenggara negara, padahal presiden terikat dengan sumpah jabatannya yang diucapkan saat dilantik sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Mohon izin menyebutkan ini karena ini sangat penting. Demi Allah, begitu kata sumpah jabatan presiden. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti untuk nusa, kepada nusa dan bangsa. Frasa bersumpah akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya mengandung arti bahwa presiden harus berada di atas dan untuk semua kelompok dan golongan, berlaku yang seadil-adilnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Harus dimaknai bahwa presiden akan bertindak netral, tidak memihak serta tidak bertindak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lainnya. Sikap netral presiden serta penyelenggara negara lainnya juga merupakan amanat Undang-Undang Pemilu, yakni pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Majelis, saya tidak bacakan selanjutnya. Ada juga pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif. Sebentar Pak Bambang, kalau sekiranya capek, ini majelis tadi mempertimbangkan karena ini puasa, mungkin bisa ditambah 1. Dan nanti kami perlakukan sama dengan untuk pihak yang lain. Baik. Terima kasih majelis. Baik. Memang lelah majelis, tapi apa artinya kelelahan? Karena kami harus menegakkan aturan demokrasi seluruh-seluruhnya. Ya sudah itu ya. Penambahan itu saja yang direspon, jangan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih majelis. Nanti akan teman-teman saya akan membacakan. Ini ada poin 4 huruf A. Itu penunjukan pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh putusan MK majelis, yaitu putusan MK nomor 55 Undang-Undang tahun 2019 dengan putusan MK nomor 67. Menurut putusan di atas ada 3 indikator penting ditunjuknya penjabat kepala daerah, baik penjabat gubernur, bupati dan wali kota. 1, pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 dari Undang-Undang nomor 1 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada. Sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengecian pejabat negara tersebut mengabaikan, menurut kami, prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian tersebut penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, indikator yang sangat penting sesuai dengan aspirasi daerah. Karena ternyata, nanti akan dijelaskan dalam pengamatan kami, aspirasi daerah tidak sepenuh-penuhnya diakomodasi. Yang ketiga, pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Jadi juga diberikan kewenangan-kewenangan yang sama dengan kepala daerah terhadap para penjabat daerah ini. Jadi alih-alih seharusnya terbit peraturan pemerintah yang justru terbit, Majelis Hakim, justru peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 yang digunakan untuk menggantikan peraturan pemerintah. Peraturan menteri bukan termasuk peraturan pelaksana undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 5. Yang juga penting untuk dikemukakan adalah pengabaian terhadap perintah putusan MK tersebut telah menyebabkan proses penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis dan sangat struktural, di mana pemerintah pusat menjadi pengendali segala tindak tanduk kepala daerah, dan ini bisa dibuktikan terakhir dalam kasus di Aceh. Tiba-tiba gubernur Aceh dicopot karena di Aceh 02 kalah, sehingga mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik pemerintah pusat, terutama ketika penyelenggaraan pemilu serentak. Ada peta yang kami kemukakan di halaman 25 majelis, saya melanjutkan di huruf E-nya. Sebagaimana diketahui,
jumlah provinsi yang dipimpin oleh pejabat gubernur hingga November 2023 itu sebanyak 20 provinsi, 20 provinsi dengan 57.000 desa di dalamnya yang memiliki ekivalen populasinya adalah, kalau dikaitkan dengan DPT, 140.657.540 pemilih. Dari total jumlah pemilihnya 204 juta sekian di seluruh Indonesia. Jadi para penjabat yang diberikan jabatan secara melawan hukum melalui peraturan presiden itu sebanyak 68,68%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat potensi ratusan juta suara pemilih yang rawan dicurangi secara terstruktur melalui kebijakan maupun tindakan yang diduga dilakukan oleh pejabat kepala daerah. Ini ada peta sebarannya. Majelis, ini ada peta sebarannya. Saya baca yang sebelah kiri saja. Kalau peta sebaran ini dikaitkan dengan keunggulan, itu akan ada angka yang menarik. Di sebelah kanan, nomor 2 Sumatera Selatan unggul 69,47%. Ini kalau kita kaitkan dengan data yang sudah kami kemukakan sebelumnya, itu akan kelihatan sekali. Ini bukan seorang yang memilih karena memang punya kompetensi dan lain-lain, tapi ada masalah. Nomor 8, di Kalimantan Barat unggulnya 61,05%. Di Kalimantan Timur 69%. Ini luar biasa. Di Sulawesi Barat unggul 65,4%. Di Gorontalo unggul 65,24%. Di Sulawesi Tenggara unggul 71,11%. Di NTT unggul 61%. Yang saya sebut semua itu adalah yang di atas 60%. Kalau 40-50% itu banyak. Ini yang luar biasa banyaknya. Di Papua, Pegunungan Tengah, Papua 64,56%. Majelis Hakim juga ada, kami jelaskan di halaman 26, penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. Ya. Saya lanjutkan, mohon maaf. Ya, saya tidak bacakan bagian ini, saya lanjutkan keterlibatan aparat negara untuk memenangkan paslon 02. Majelis, ini ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan. Awalnya Presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance partai politik. Itu tanggal 16 September 2003. Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data, survei, dan arah partai politik? Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon? Selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya. Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ. Saya mau masuk di poin 3, Menteri Koordinator, halaman 28. Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari, Bahlil mendirikan, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Aryastiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan. Wakil Menteri Agraria Yuli Antoni
pada media sosial pribadinya, mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya. Saya lanjut ke halaman 29, itu ada pengerahan kepala desa majelis. Di situ detail sekali, saya akan baca salah satunya saja. Kepala desa memiliki nilai tawar yang sangat tinggi untuk memengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa dan berbagai program sentral lainnya. Pemerintah ternyata telah menganggarkan dana sebesar 70 triliun pada tahun 2023, APBN 2023. Berdasarkan data Menteri Keuangan, jumlah tersebut meningkat 3,0% dibandingkan dengan Outlook 2022 sebesar 67,9%. Jumlah dana desa dianggarkan tersebut setara dengan 2,28%, artinya target belanjanya sekitar 3,061 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata sehingga setiap desa bisa mendapatkan 1 miliar per tahun. Selain mengelola dana desa, pemerintah desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah pusat seperti Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sehat, Program Keluarga Harapan, dan lain-lainnya. Terus ada juga pelanggaran atas netralitas di atas juga dipertegas dengan beberapa bukti di lapangan. Majelis, ini ada peta yang juga menurut saya menarik. Ini peta ini adalah peta organisasi kepala desa yang tidak netral. Itu di situ ada yang di di DPP PPDI Sumatera Selatan, itu ini contoh saja ya. Cukup merata semuanya, 10 desa, jumlah pemilihnya sekian. PAB PDSI Jawa Barat, jumlah anggota sekian, jumlah pemilihnya sekian banyak. Begitupun di Jawa Tengah, begitupun di Sumatera Sulawesi Selatan. Jadi ada begitu banyak. Sementara itu semuanya ini, kepala desa ini nanti berkaitan dengan bantuan sosial dan lain-lainnya. Waktunya masih 30 menit lagi. Ya, setelah bagian saya nanti gantian ya. Ini bagian. Ya, oke. Majelis yang kami muliakan. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi. Patut diduga ada menteri yang secara sengaja melakukan intervensi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada saat memeriksa perkara nomor 90 tahun 2023. Inilah yang merupakan awal dari adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang secara nyata diperlihatkan tidak hanya oleh Presiden, namun juga lembaga penegak hukum lainnya. Presiden kabulnya putusan MK nomor 90 tersebut di atas membuat mahkamah marwahnya tercoreng. Karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah terjadi di seluruh mahkamah konstitusi lainnya di seluruh dunia. Dan itu merupakan pelanggaran yang syarat dengan conflict of interest. Hal ini terkonfirmasi dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 MK L 11 2023 yang menyatakan Anwar Usman dalam memeriksa dan mengabulkan perkara dimaksud terbukti melanggar etik karena adanya konflik kepentingan. Sebentar majelis. Ada tulisan yang sudah saya siapkan. Oke, saya lanjutkan saja. Ini yang penting bagian ini majelis soal penyalahgunaan bansos. Mohon peta soal bansosnya disiapkan. Penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon. Pelaksanaan Pilpres 2024 juga diwarnai kecurangan dalam skala yang masif yang melanggar konstitusional, yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional, yaitu prinsip-prinsip konstitusi, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Terbukti dari kebijakan Presiden mempermainkan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jor-joran dengan, dalam tanda petik, membeli suara pemilih bagi kepentingan elektoral
pasangan 02 yang notabene adalah anaknya sendiri, dalam hal ini wakil presiden, calon wakil presiden. Kebijakan ini dalam prakteknya melibatkan struktur pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Pada level puncak kekuasaan, praktek curang ini diperankan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan membagikan bansos di setiap kunjungannya ke daerah-daerah sambil melakukan kampanye terselubung. Di setiap kunjungan ke daerah sembari kampanye terselubung itu, sementara di level kementerian penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung paslon 02 dan sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Perilaku tak beradab dalam tanda petik membeli suara pemilih tersebut diawali dengan niat jahat dan perencanaan matang. Segera setelah terbitnya putusan MK 02, Presiden Joko Widodo menekan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis. Ada datanya? Saya ingin menjelaskan di sini majelis. Ini adalah dana bantuan sosial 208-219. Kalau dibandingkan antara pemilu 2019, pada saat itu situasinya sangat tenang, dan dengan pemilu 2024, itu akan ada dana sekitar naiknya luar biasa sekali. Itu naiknya bisa sampai 180 triliun. Kalau kita bandingkan dalam masa pandemi, itu ada angka 498 triliun. 2024 itu tidak ada masa pandemi. Tapi kemungkinan luar biasa sekali. Dan dibandingkan 2023 saja masa normal, itu ada kenaikan hampir 53 triliun. Data ini ingin menunjukkan politisasi bansos oleh Presiden Jokowi itu terkonfirmasi dengan meningkatkan anggaran Perlinsos secara signifikan di masa pemilu. Ada yang menarik di situ. Lanjutkan di ini selanjutnya. Pada Februari 2024 di halaman 3 huruf F, mendekati masa krusial pemungutan suara Pilpres, politisasi bansos itu untuk kepentingan 02 kian menjadi-jadi dan menggila. BLT El Nino dicairkan 3 bulan sekaligus menjelang pemungutan suara. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, pemerintah mengeluarkan kebijakan automatic adjustment, di mana ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana-dana dari pos-pos yang lainnya di hold sebanyak kurang lebih 51,1 triliun. Ini data yang lain lagi majelis, kalau kita bandingkan pemberian bansos 2022, 2023 dan 2024. Januari 2023 di tahun 2022 itu cuma 3,52 triliun. Di tahun 2023 Januari hanya 3,8 triliun. Fantastis dan incredible-nya di tahun 2024 12,45 triliun. Apa yang menjadi dasar itu? Tidak lain itu adalah karena mendekati proses pemilihan calon presiden. Lanjutkan lagi. Ada peneliti yang membuat penelitian sangat baik yang berkaitan dengan pork barrel politics. Ini dibuat oleh Arujo 2021 penelitiannya, ditulisnya, penyalahgunaan sumber daya negara oleh politisi seperti bansos dan dalam hal ini presiden serta BLT itu ternyata digunakan meraup suara dalam pemilu. Dan ini terbukti efektif di 5 negara termasuk Indonesia. Ini adalah studi. Dari sini bisa kelihatan sekali penerimaan bansos itu. Jadi seluruh penerimaan bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di overlay dengan perolehan suara calon akan terbukti di sini. Dan ini dibenarkan oleh survei. Jadi ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini. Penerimaan bansos sebanyak 69% itu ternyata mereka yang memilih Prabowo Gibran. Ini faktanya. Ada ini lain? Ini juga menarik, majelis. Politisasi bansos ini oleh Presiden Jokowi ternyata mendongkrak secara tidak wajar perolehan suara Prabowo Gibran.
Saya masuk di ujung saja majelis, itu dari 3 sebelah kanan ya. Agustus 2023 itu majelis. Pertama ada putusan MK, dilanjutkan kemudian ada Pak Jokowi menyatakan kampanye secara aktif dan bagi-bagi bansos. Kemudian di Desember 2023, tadi di Agustus 2023, itu statement Pak Jokowi, Presiden boleh kampanye dan memihak. Dan kalau kemudian itu diterjemahkan, ditambah lagi dengan guyuran bansos 490 triliun, Bapak Presiden, Majelis Hakim bisa melihat angka itu tiba-tiba melonjak dari Agustus 2023 di Desember 2003 dan Februari 2023. Itu angkanya hampir 20%, 19 sekian persen di 2024. Jadi apalagi kalau bukan intervensi bansos dan mengkooptasi integritas dari penyelenggara negara. Dan yang paling menarik, ini khusus untuk Bawaslu, ini juga menarik, tapi sebelum itu saya tambah lagi. Ini ada di halaman 34, survei LSI. Ini yang tadi disebutkan adalah, ini surveinya LSI ini. Menurut survei LSI, 69,3% penerima bansos mendukung Prabowo Gibran. Dan total penerima bansosnya ada 51 juta penerima. Ini survei. Kalau kita meyakini survei quick count, harusnya yakin juga dengan ini. Pemohon menemukan politisasi bansos juga terjadi di berbagai daerah. Ini ada sekitar 7. Saya mau sebut dari nomor 7 aja. Pembagian bansos di DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas paslon. Saya tidak tahu di mana ada Bawaslu. Terdapat bansos berupa beras yang memuat calon wakil presiden dan presiden dan calon wakil presiden. Terus kemudian di Gianyar, Bali, ketika Pak Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud serta bendera Partai PDIP di sekitar lokasi penyerahan. Dan yang paling penting itu di bagian poin 1 Majelis I. Pembagian bansos dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan para menterinya, para menteri pengusung Prabowo Gibran di banyak wilayah tanpa melibatkan Kementerian Sosial, baik penyalurannya maupun data yang digunakan. Penerimaan bansos seharusnya mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang diulangi. Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto yang mendukung Prabowo. Selain itu, pemberian bantuan pangan juga tidak mengacu data Kementerian Sosial, tetapi data persasaran percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah koordinasi yang menterinya atau kementeriannya adalah bagian dari orang-orang yang mendukung kelompok 02. Ada data lain, Majelis, ini juga data yang menurut saya menarik, nanti kami akan berikan. Dampak perolehan suara itu pada daerah-daerah yang tadi ada peta sebelumnya, Pak Jokowi pergi ke berbagai daerah, dan dalam kepergiannya itu 3 hal dilakukannya. Pemberian bansos, mengkonsolidasi aparat, dan kemudian juga melibatkan banyak aparat kepala desa. Coba lihat di sini. Ya, yang ini tadi, oke. Tadi saya sudah jelaskan, saya jelaskan lagi. Coba saya mau cari data yang ini saja. Yang 45% Gianyar. Ini basis dari Pak Prabowo tahun 2014, itu perolehan suaranya di Gianyar, itu nomor 2 dari Mentawai, itu 22%. Di tahun 2019, hanya 3%. Tapi kemudian, di tahun 2024, 49%. How come? Jelaskan, kalau tidak ada kecurangan melalui bansos, tidak akan mungkin terjadi angka seperti ini. Apakah ini ya hasil yang mau dipakai sebagai proses untuk memeriksa perkara seperti ini? Nah, ini yang menarik. Ada lagi data yang lain? Dilanjutkan? Yang ini. Nah, ini adalah hasil survei dari Litbang Kompas yang kami sertakan. Yang di situ memperlihatkan ada politisasi bansos oleh Presiden Jokowi, sehingga kemudian bansosnya Jokowi.
Jadi ada 7,8 juta pemilih mengaku saat diberi bansos dan disampaikan bansosnya dari Pak Jokowi. Jadi survei ini mengkonfirmasi itu. Baik, saya lanjutkan, tinggal 6 halaman lagi, saya akan cepat-cepat saja. Pertama, yang lanjutnya majelis adalah pelanggaran prosedur. Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Setidaknya ada 8 majelis. Ada manipulasi DPT, ada surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2, ada pengurangan suara pemohon, ada politik uang, ada yang mencoblos lebih dari 1 kali, ada TPS janggal, ada anak-anak ikut mencoblos, dan ada juga kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT. Saya tidak akan membacakan semuanya, cuma saya akan memilih saja beberapa yang menurut saya sangat penting untuk dikemukakan. Oke. Saya bisa dikasih dokumen lainnya kalau di sini ada yang hilang. Itu halaman 32. Ya, ada halaman 32. Ini halaman 32. Oh iya. Oke. Ya. Saya akan lanjutkan majelis. Manipulasi DPT ini menarik untuk dikemukakan, itu di halaman 35 majelis. Ditemukan beberapa DPT janggal. KPU menyatakan bahwa kejanggalan dalam DPT katanya dikarenakan salah input sebanyak 502.564 pada Juli 2023 di Jawa Tengah. DPT janggal yang diduga manipulasi tersebut meliputi adanya pemilih di bawah 17 tahun sebanyak 61.040. Ada pemilih yang berusia, ini fantastis majelis, ada pemilih yang berusia 1.030 tahun dan pemilih berusia di atas 100 tahun itu ada sebanyak 1.363. Temuan data pemilih berupa nama orang yang hanya terdiri dari 1 huruf, namanya cuma 1 huruf, dan ada 2 huruf, itu sebanyak 55 orang, dan ada juga pemilih yang dianggap janggal, seperti RT yang angkanya 0, RW yang angkanya 0, kemudian identitas RT, RW, dan TPS, itu ada sekian banyak. Yang paling menarik adalah di poin kedua majelis, itu surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2. Ya. Bawaslu, ini harus diapresiasi Bawaslu. Bawaslu mengungkap data dugaan pelanggaran pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana ada 23.000 suara, 23.000 surat yang dikirim via pos, ternyata sudah dicoblos. Bukan tercoblos maksudnya, dicoblos. Selain itu terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara. Selain itu juga ada pengurangan suara calon dan ada politik uang. Ada mencoblos lebih dari satu kali. Ini yang juga menarik sebenarnya TPS janggal. Sejumlah TPS itu di halaman 37 poin 6. Sejumlah TPS dilaporkan janggal karena tidak terdaftar sebelumnya seperti yang terjadi di Sleman DIJ dalam keputusan KPU Sleman 02 tentang penetapan jumlah tempat suara pemungutan data tahun 2024. Jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berjumlah lebih dari 105. Namun setelah dicek dalam laman KPU ternyata bahwa jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIJ itu berjumlah lebih dari 105. Nomor TPS-nya cuma lebih terlihat aneh. Begitupun dengan anak-anak ikut mencoblos. Kecurangan termohon juga dilakukan melalui sistem IT, majelis. Saya akan membacakan sedikit saja dalam sistem IT ini. Sistem IT KPU yang di dalamnya ada Sirekap menjadi contoh terbaik untuk mengonfirmasi sekaligus menyimpulkan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU. Sirekap yang pada awalnya didesain untuk mengontrol rekapitulasi manual, justru malah digunakan sebagai sarana kecurangan dan mendelegitimasi
serta upaya-upaya framing lainnya terhadap upaya penegakan prinsip penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang jujur, terbuka, akuntabel, efisien, efektif, dan aksesibel. Sirekap semula hendak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual. Karena itu ada majelis yang namanya Sirekap Mobile Apps yang dimiliki oleh Ketua KPPS yang digunakan untuk merekam data autentik dokumen C hasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS, sehingga seharusnya menjadi dokumen yang reliable yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada yang menarik itu di poin D majelis. Ditemukan adanya salah satu fitur yang tiba-tiba muncul kendati sebelumnya tidak pernah ada di dalam mobile apps Sirekap yang dimiliki KPPS yang memegang back-end apps. 4 hari sebelum pencoblosan, tanggal 10 Februari, tiba-tiba ada muncul fitur bypass logging dan security, sehingga ada pihak yang dapat mengubah value atau angka dalam dokumen C hasil, karena source code dapat diubah. Munculnya fitur tersebut tidak saja mengubah angka perolehan suara di Sirekap, tapi juga potensial menghilangkan metadata dan file foto form C plano hasil. Yang selanjutnya adalah dari tim forensik kami, mereka mengatakan dan menyimpulkan sebagian besar dokumen C hasil yang didapatkan dari portal www.kpu.go.id itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, karena C hasil yang dijadikan dasar rekapitulasi itu dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan karena tidak memiliki metadata menurut kami yang sulit untuk dikonfirmasi. Legitimasi perolehan selanjutnya tidak bisa, itu sebabnya legitimasi terhadap perolehan selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.